cerita tentang robot canggih yang diciptakan oleh seorang ilmuwan muda berbakat karena sejak kecil ilmuwan muda ini selalu belajar dan menggunakan kecanggihan teknologi untuk hal positif. Tidak hanya sebatas nyekrol TikTok, nyekrol Facebook atau nyelot Zeus, di mana dengan bodohnya mempertaruhkan hasil jerih payah dan hasil jual panci pada sistem si bandar tanpa ada kuasa sedikit pun dari para pemainnya. Ya jelas bandar gak mau rugi lah. Dah lah, film ini berjudul Megan 2022. Dah tahu kan? Oke lah, daripada kelamaan dan keburu ada yang ngomong udah pernah lihat bang, mending kita langsung saja ke pembahasannya. Dan jika kalian suka dengan channel ini, seperti biasa silahkan subrek aja biar gak ketinggalan video menarik lainnya dari Sekahayang. Film ini diawali dengan diperlihatkannya perjalanan sebuah keluarga bahagia yang akan berlibur dan mencoba wahana sleddingan salju di pegunungan. Di sepanjang perjalanan, si bocil bernama Kedi terlihat sedang asyik bermain dengan boneka canggih pemberian bibinya yang bisa dikendalikan melalui HP-nya. Tapi si ibu yang risih karena Kedi terus bermain gadget Andromek meminta Kedi untuk menikmati pemandangan. Saat mobil oleng, si ibu yang panik meminta si ayah untuk menepi dulu dan menunggu truk pembersih salju melintas. Terlebih jalanan terlihat burik saat hujan salju kembali turun. Oh my god! Tanpa diduga, liburan mereka pun berujung petaka setelah truk pembersih salju menabrak mobil mereka hingga ringsek. Apakah Kedi dan keluarganya selamat? Tapi tenang, karena film pun baru dimulai. Kemudian scene beralih pada seorang pria tampan yang baru saja sampai di anak cabang Ojon's Company. Sambil menenteng paket COD, pria bernama Cole ini bergegas pergi ke ruangannya. Di saat itu pula seorang gadis cantik bernama Gemma dan rekannya Tess terlihat sedang frustasi setelah mainan yang mereka buat tak sesuai ekspektasi. Terlebih mereka berusaha menyelesaikan proyek itu secepatnya agar bisa mengerjakan proyek ambisius yang sedang mereka garap. Melihat paketnya telah sampai, Gemma pun langsung mengajak dua rekannya untuk melanjutkan proyek ambisius mereka. Oh, ternyata mereka sedang menggarap sebuah prototipe robot humanoid yang akan dijadikan sebagai proyek unggulan. Setelah persiapan selesai, mereka langsung melakukan uji coba. Di tengah percobaan tersebut, Gemma pun heran saat melihat senyum si bocil yang bagaikan mantan pacar. Merasa codingnya salah, Cole pun berusaha memperbaikinya. Di saat itu pula mereka pun kaget saat David yang merupakan atasan mereka datang bersama Kurt. Di tengah kekesalan, David pun heran saat Gemma dan timnya malah membuat proyek di luar instruksinya. David yang merasa proyek Gemma hanya buang-buang duit, memintanya untuk fokus mengerjakan produk mainan mereka. Apalagi kini para kompetitor sudah berhasil meniru produk yang mereka buat. Right, Gemma. It is a rip-off. Do it for half the price. Tak sampai di situ, produk mereka pun semakin terancam dengan harga kompetitor yang bisa menjual dengan murah. Lantas agar perusahaannya tidak bangkrut, David pun memohon kepada Gemma untuk membuat mainan yang lebih murah tapi canggih. Akan tetapi Gemma yang merasa hal itu tidak akan menyelesaikan masalah, langsung mendemonstrasikan prototipe robot humanoid bernama Megan. Gemma pun yakin jika para kompetitor tidak akan sanggup meniru proyek ini. Megan? Well, I guess I should call you Dad. I'll tell you a little bit about my waffle. Wait, just give me one moment. Melihat demonstrasinya malah meledak, jelas saja David semakin kesal dan meminta timnya untuk segera menyelesaikan proyek yang ia minta. Singkat cerita, saat Gemma membereskan spare part Megan yang masih bisa digunakan, ia pun heran saat mendapat panggilan dari Ojon's Medical Center. Dirasa ada hal buruk yang terjadi pada kakaknya, ia pun langsung bergegas pergi. Setibanya di rumah sakit, Gemma pun syok saat melihat Kedi yang terluka parah. Tak cuman itu, insiden naas itu telah merenggut nyawa si kakak dan membuat Kedi menjadi yatim piatu. Singkat waktu setelah kondisi Kedi membaik, Gemma yang merupakan bibi Kedi terpilih untuk menjadi orang tua pengganti untuk ponakannya ini.
Setibanya di rumah, Gemma pun langsung menurunkan barang-barang milik Kedi. Melihat asuh tetangga yang menerobos ke halamannya, Gemma yang sudah muak pun kembali membacoti tetangganya itu. Terlebih tetangga yang bernama Celia ini tergolong tetangga yang tak tahu diri. Akan tetapi, Gemma yang merasa jika bacotannya hanya buang-buang napas segera pergi membawa Kedi masuk. Welcome home, Gemma. You shall see turn off. Di dalam rumah canggihnya, Gemma yang panik langsung mematikan asisten AI-nya yang memberitahu bookingan aplikasi micet. Di tengah rasa canggung, Gemma pun langsung pergi membawa barang-barang Kedi ke kamar yang akan ditempati. Di malam harinya, Gemma yang melihat Kedi terus murung berusaha menghiburnya. Gemma pun mengatakan jika ia akan berusaha membuat Kedi nyaman tinggal di rumahnya. Tak cuman itu, untuk menghilangkan kecanggungannya, ia pun berkata agar Kedi tidak sungkan meminta apapun yang ia butuhkan. Mendengar hal itu, Kedi yang akan tidur pun meminta Gemma membacakan dongeng untuknya. Tapi karena Gemma tak memiliki buku dongeng, ia yang kebingungan pun langsung memutar cerita ajab kubur agar Kedi cepat tidur. Saat malam semakin larut, Gemma pun mulai membuka barang-barang yang ia bawa dari rumah kakaknya. Terlihat Gemma pun ikut bersedih dan merasakan kehilangan yang Kedi alami. Di keesokan harinya, saat Gemma sedang menelpon tes, tiba-tiba seseorang datang. Hai. Rupanya itu adalah Lydia yang merupakan terapis untuk menangani trauma Kedi. Lantas Lydia pun langsung memulai terapinya dan mengajak Kedi untuk bermain. Namun karena tak mempunyai mainan yang bisa dimainkan, Lydia pun meminta Gemma untuk membuka salah satu koleksi mainannya. Meskipun tidak rela, Gemma pun harus mengorbankan mainan antiknya untuk dimainkan. On the bottom. Maybe not, Gemma, for the sake of the... Setelah terapi berakhir, Lydia yang merasa Gemma tak becus mengurus Kedi memintanya untuk memberikan hak asuh pada pihak keluarga ayah Kedi. Namun Gemma yang tidak ingin mengecewakan mendiang kakaknya pun berjanji mulai saat ini akan berusaha menjadi orang tua asuh yang baik untuk Kedi. Di siang harinya, Kedi yang sedang makan pun terlihat kesal saat melihat Gemma yang terus ngoprek HP. Lantas Gemma pun langsung menjelaskan proyek yang sedang ia kerjakan, di mana proyek tersebut tertunda akibat cuti mengurusi Kedi. Lalu Gemma pun memberikan tablet miliknya dan meminta pengertian Kedi. Ia pun berjanji akan lebih meluangkan waktu setelah menyelesaikan proyeknya. Singkat waktu, malam pun poek. Terlihat Gemma pun sedang sibuk mengerjakan desain proyeknya. Di saat itu pula, ia yang melihat Kedi mengintip langsung memintanya untuk masuk. Gemma pun mengungkapkan penyesalannya karena belum bisa memberikan yang terbaik kepada Kedi. Sesaat kemudian, Gemma pun mengajak Kedi untuk melihat proses pengerjaan proyeknya. Namun di saat itu pula, Kedi malah tertarik pada robot besar yang ngajugrug di ruangan tersebut. Melihat hal itu, Gemma pun langsung menunjukkan cara pengaktifan robot yang diberi nama Bruce ini. How's that? Ouch, girl, not so. Terlihat Kedi pun senang saat bisa berinteraksi dengan Bruce. Di tengah kekagumannya, Kedi pun mengungkapkan jika ia tidak akan membutuhkan mainan lain jika memiliki robot seperti Bruce. Mendengar hal itu, sontak membuat Gemma kembali bersemangat untuk menyempurnakan pembuatan Megan untuk bisa menjadi teman Kedi. Setelah beberapa hari berlalu, akhirnya Gemma dan timnya pun berhasil menyelesaikan proyek Megan. Di keesokan harinya, David dan asistennya pun mendatangi tempat percobaan untuk melihat demonstrasi Megan yang telah disempurnakan. Operate him, but okay. What I want. Di tengah keheranan, Kedi pun menuruti arahan dari Gemma untuk mengaktifkan Megan. Hi, Megan. It's nice to meet you, Katie. Sontak ia pun kaget saat Megan menyapanya. Di saat itu pula Megan terlihat melakukan pemindaian untuk mengenali Kedi. Lalu Megan pun langsung berinteraksi dengan Kedi dan mengajaknya untuk bermain. Do you like it, Katie?
Sontak Candy pun kagum saat melihat gambar yang Megan buat. Di saat itu pula Devi dan asistennya pun seakan tidak percaya dengan perkembangan proyek Megan. Beberapa saat kemudian, David yang kagum pada proyek itu langsung menyetujui proposal yang Gemma dan timnya ajukan, di mana menurutnya mereka hanya perlu memikat para investor untuk memproduksi Megan secara massal. David pun yakin jika proyek Megan akan disetujui. Tak ingin membuang kesempatan emas, David pun meminta Kurt menghubungi pimpinan direksi guna mengabarkan hal tersebut. Singkat cerita, dengan penampilan bak artis Korea, Megan pun dibawa kembali ke rumah untuk menemani Candy yang kesepian. Kemudian, sebelum memproduksi Megan secara massal, Gemma dan timnya pun melakukan beberapa percobaan dan menyempurnakan software Megan agar tidak mudah di-root oleh hacker minusan. Di mana dalam program tersebut, Megan dipasang sebuah protokol yang membuatnya akan terus belajar hal baru. Dan dalam produksinya, Megan tersedia dalam beberapa varian warna kulit yang bisa dipesan sesuai keinginan. Tak sampai di situ, Megan pun akan berperan sebagai seorang pengasuh dan teman bagi setiap pemiliknya, di mana ia akan membimbing para bocil untuk disiplin pada kebiasaan-kebiasaan yang baik. Dan menurut Gemma, Megan bisa meringankan pekerjaan orang tua sebesar 78% dalam mendidik para bocil. Tak cuma itu, Megan pun merupakan pendengar yang baik setiap keluh kesah yang pemiliknya rasakan. If it was so, it might be Occupied, and she'll never. Dari semua hal yang Megan kerjakan, para orang tua bisa bersantui dan mengerjakan hal lain dan mempercayakan pengasuhan para bocil pada Megan. Singkat cerita, di tengah pengerjaan proyek tersebut, Tess pun terlihat ragu dengan tujuan Megan diciptakan, karena menurutnya keberadaan Megan akan membuat para bocil ketergantungan dan menggantikan peran orang tua. Namun menurut Gemma, Megan cukup membantunya untuk mengurusi Candy. Ia pun menambahkan jika kehadiran Megan seperti membawa dunia baru pada Candy. Tapi di saat itu pula, Megan yang mendengar percakapan tersebut langsung menanyakan penyebab kematian orang tua Candy. Mendengar hal itu sontak membuat mereka kaget dan berusaha menonaktifkan Megan. Namun karena tak mendapat jawaban, Megan pun dengan mudahnya menemukan info kematian orang tua Candy. Melihat Megan yang lepas kontrol, Gemma yang khawatir berusaha membatasi Megan dan memintanya mematuhi protokol yang ia buat. Melihat Megan nyerocos bak tukang gibah, ia pun langsung membatasi Megan dan menjadikan dirinya sebagai pengguna kedua. Turn off. Sontak Gemma pun heran saat melihat Megan yang lepas kendali. Sekembalinya dari lab, Megan yang dinonaktifkan terlihat berusaha melawan pemrograman dan protokol pembatasan yang Gemma pasang. Di keesokan harinya, Megan terus memperhatikan Candy yang sedang berlagak seperti Mia Khalifah. Melihat Megan yang melongo, Candy pun memintanya untuk mencarikan panahnya yang hilang. Melihat anak panah yang Candy cari di dekat pagar, Megan pun bergegas mengambilnya. Sesampainya di halaman rumah, ia pun syok parah saat melihat Candy terkena gigitan asuh tetangganya. Melihat hal itu, Gemma yang muak pun langsung membacoti tetangga resenya itu. Tapi si rese Celia malah menganggap Candy dan Megan telah menerobos masuk ke halamannya. Her wound needs to be disinfected. Jenna, Kitty's temperature. Dengan rambut bak kesambar Zeus, Megan meminta Gemma untuk segera mengobati Candy yang terkena gigitan. Singkat waktu setelah insiden tersebut, Megan pun terlihat menatap penuh kebencian ke arah Celia yang terus ngebacot rese. Singkat waktu, malam pun poek. Laporan Gemma tentang serangan si asuh pun tak bisa diproses tim kepolisian, karena menurut keterangan Celia, Megan dan Candy terbukti menerobos masuk ke halamannya. Mendengar hal itu, Gemma meminta si petugas untuk memproses kembali laporannya dan memasukkan si asuh ke penangkaran. Tapi sialnya, si petugas malah menyuruh Gemma untuk memperbaiki pagarnya yang berlubang. Di saat itu pula, Megan yang mendengar ucapan tersebut pun terlihat muak dan berusaha membalaskan dendam. Apalagi Megan yang melihat kondisi Candy mulai mengalami demam tinggi. Saat malam semakin larut, Megan pun mulai melancarkan aksinya untuk menghabisi si asuh. Dengan mudahnya, Megan yang menirukan suara pemiliknya berhasil menghabisi si asuh dan membalaskan dendam. Di
keesokan harinya, Gemma yang kebluk langsung terbangun saat mendengar teriakan bising tetangganya yang mencari-cari si asu. Di tengah keheranan, Gemma yang melihat Kedi terbangun langsung menanyakan kondisinya. Meski Megan menjelaskan jika Kedi harus istirahat, Gemma yang harus mempresentasikan proyek Megan membujuk Kedi untuk ikut. Meski keadaannya belum pulih, Kedi pun akhirnya menuruti ajakan tersebut. Tapi di saat itu pula Megan terus menatap sinis pada Gemma yang terlalu memaksakan keinginannya. Singkat cerita, David pun mulai mempresentasikan Megan pada para investor yang hadir. Dan bagaikan kang obat di pasar malam, David menjelaskan jika Megan merupakan robot AI bocil pertama yang memiliki kesadaran sepenuhnya. Dengan bangganya David mengklaim jika Megan merupakan mainan tercanggih abad ini. Terlihat para investor pun terkesima saat melihat Megan mulai berinteraksi dengan Kedi dan mengajaknya untuk bermain. Tapi di tengah presentasi tersebut, Kedi tiba-tiba menangis tanpa alasan. Melihat hal itu, para investor pun mulai terlihat ragu dengan proyek tersebut. Namun di saat itu pula, Megan yang melihat Kedi menangis berusaha untuk menenangkannya. Ternyata Kedi pun masih teringat akan kematian orang tuanya. Apalagi ia merasa pada saat ini tidak ada satupun orang yang mengerti perasaannya. Tak ingin Kedi terus bersedih, Megan pun berusaha menenangkan Kedi dan menjadi pendengar yang baik. Megan pun meminta Kedi untuk menceritakan kenangan indahnya. Dengan mata yang berkaca-kaca, Kedi pun menceritakan kenangan tersebut. Hingga setelah ia menyelesaikan ceritanya, Megan pun mengungkapkan jika ia tidak akan pernah melupakan kenangan itu karena Megan sudah menyimpan semuanya di dalam dirinya. Lantas Megan pun berjanji jika ia akan menjadi teman yang baik dan akan terus berada di samping Kedi. Terlihat para investor yang terhanyut dalam kesedihan pun puas dengan produk yang Gemma dan timnya kembangkan. Lantas sesuai presentasi tersebut, Gemma pun langsung dipanggil atasannya. Di ruangannya, si atasan pun meminta David dan Gemma untuk mempercepat produksi. Tak cuman itu, ia pun meminta David untuk memperbaharui kontrak Gemma karena Gemma merupakan aset berharga milik perusahaan. Di sore harinya, terlihat Gemma berusaha mendekatkan diri dan memberi perhatian pada Kedi. Melihat Kedi yang tidak mendengarkannya, Gemma pun langsung menonaktifkan Megan dan meminta Kedi untuk mendengarkan apa yang ia ucapkan. Gemma pun mengungkapkan jika mulai saat ini ia akan memberikan perhatian sebagai orang tua karena proyek yang ia kerjakan sudah selesai. Namun menurut Kedi, keberadaan Megan pun sudah lebih dari cukup dan Gemma tidak usah repot-repot mengurusinya. Mendengar hal itu, Gemma pun mulai merasakan efek buruk dari keberadaan Megan seperti yang Tess ucapkan. Di keesokan harinya, Lydia pun kembali melakukan terapi guna melihat kesembuhan trauma yang Kedi alami. Namun di tengah terapinya, Lydia pun kembali panik saat Kedi tiba-tiba menangis tidak jelas. Sontak Lydia pun kaget saat Megan tiba-tiba berdiri di dekatnya. Di saat itu pula, Megan pun menuduh Lydia telah membuat Kedi menangis. Melihat tindakan tersebut, sontak membuat Lydia heran dan merasakan hal yang tak wajar pada perlakuan Megan yang overprotective. Setelah sesi terapi, Lydia pun meminta Gemma untuk sedikit menjauhkan Kedi dengan Megan yang dirasa sangat aneh. Singkat waktu, malam pun kembali poek. Saat sedang makan malam, Gemma pun terlihat kesal saat Kedi tidak memakan sayur. Akan tetapi dengan riset Mbah Bugel yang Megan ucapkan, jika paksaan yang Gemma lakukan malah membuat Kedi akan terus membangkang. Setelah Gemma mengecilkan suara, Gemma pun mengungkapkan jika Kedi telah ia daftarkan untuk ikut playgroup. Hal itu Gemma lakukan agar Kedi tidak hidup nolep dan bisa bersosialisasi dengan anak seumurannya. Akan tetapi, Kedi pun langsung menolak karena Megan saja sudah cukup. Namun dengan usahanya, Gemma pun terus membujuk Kedi, apalagi playgroup tersebut berada di area hutan yang tak jauh dari komplek. Hey. Let me go. Whoa. Down. Let her go. Melihat keanehan yang terjadi, Gemma yang kesal meminta Megan tidak mencampuri urusannya. Dirasa Megan telah menembus protokol, Gemma pun langsung menonaktifkan Megan. Di keesokan harinya, dengan sedikit paksaan, Kedi pun akhirnya bersedia mengikuti playgroup. Di saat itu pula, guru pembimbing pun kaget saat melihat Megan yang bukan manusia. Dengan gaya bocil, Kedi pun meminta Gemma untuk mengizinkannya membawa Megan. Mendengar hal itu, si guru pembimbing pun menyarankan Gemma untuk menuruti keinginan Kedi
karena di tempat ini pun disediakan tempat untuk menyimpan mainan. Saat Kedi berbaur dengan para bocil, Gemma pun membantu si emak menyiapkan makanan. Lalu si emak pun menunjukkan anaknya yang ganteng baragajul bernama Brandon yang juga mengikuti playgroup ini. Brandon, honey, are you warm enough? Do you need your... Saat acara dimulai, Kedi mulai mencari bunga kecubung yang biasa tersebar di hutan ini. Oh, I'm sorry. Dengan ketengilannya, si Brandon Bangor mulai mengganggu Kedi. Lalu tiba-tiba ia pun heran saat melihat Megan mematung di tengah hutan. Lalu Kedi memberitahu jika Megan merupakan robot canggih yang dibuat bibinya untuk menemaninya bermain. Mendengar hal itu, Brandon yang penasaran langsung mendekati Megan. Eta si gobloy. Tiba-tiba saja Brandon yang so asik menggondol Megan ke tengah hutan. Di saat itu pula Gemma yang mendengar teriakan Kedi langsung panik saat menyadari Megan telah hilang. Di tengah hutan, Brandon yang tidak percaya pada ucapan Kedi pun langsung merebahkan Megan. Rubber doll, fake. You know what happens to bed? Setelah menjewer Brandon sampai meral, Megan pun berkata jika Brandon sudah tidak ada harapan. Saat dewasa pun Megan yakin jika si Brandon bakalan jadi berandalan. Bagaikan di ulti Johnson, si Bangor Brandon pun modar dengan cara yang mengenaskan. Terlihat Kedi pun syok parah setelah mengetahui insiden mengerikan yang telah terjadi. Setibanya di rumah, Gemma yang melihat Kedi masih syok mulai menenangkannya. Lantas Gemma pun mulai menanyakan kesaksian Kedi tentang apa yang ia ketahui terhadap kejadian Brandon. Apalagi kejadian itu bersamaan dengan hilangnya Megan. Lantas dengan sedikit kebohongan, Kedi pun berkata jika Brandon berusaha mencuri Megan dan mengambilnya dari tempat penyimpanan mainan. Tak cuma itu, pernyataan Kedi pun diperkuat oleh Megan. Di tengah keheranan yang Gemma rasakan, ia pun kaget saat mendengar seseorang mengetuk pintu. Dan ternyata seorang petugas datang setelah Celia menuduh Gemma menculik asuhnya. Mendengar hal itu, Gemma pun langsung menyangkal tuduhan tersebut dan menganggap Celia adalah tetangga rese. Dan setelah petugas pergi, Gemma dan Kedi pun terlihat heran dengan insiden aneh yang terus terjadi. I know it was you, Gemma. See what happens. Di malam harinya, kali ini si tetangga rese kembali berisik dan mencari di mana asuhnya berada. Mendengar suara gedebruk dari gudang, Celia pun langsung mengeceknya. Betapa kagetnya Celia saat melihat Megan yang menirukan suara si asu. Lalu tiba-tiba akhirnya Celia si tetangga rese pun modar setelah disetim bak motor Mio. Di keesokan harinya, Gemma pun kaget saat si petugas memberitahu jika tetangganya sudah modar disetim. Saat jasad dievakuasi, seorang penyidik pun meminta kesaksian Gemma. Namun Gemma yang tidak tahu dengan apa yang terjadi cuman bisa keheranan saja. Tapi di saat itu pula Gemma pun mulai mencurigai Megan sebagai pelakunya. Singkat waktu, Gemma yang mulai curiga akhirnya mengecek rekam jejak Megan yang ia backup. Tiba-tiba saja Megan berada di ruangannya. Di tengah kepanikan, Gemma pun berkata jika ia sedang memeriksa beberapa data Megan yang error. Tapi tentu saja Megan tidak bisa dibohongi. Saat situasi mulai mendesak, Gemma pun berusaha untuk melumpuhkan Megan. Do you see this pen? Untung saja trik pulpen sulap Patarno bisa mengalihkan Megan hingga Gemma bisa mematikan tombol darurat.
Di keesokan harinya, Kedi pun amuk-amukan saat mengetahui Gemma akan menghancurkan Megan. Gemma pun menjelaskan jika Megan sudah mulai berbahaya dan bisa menembus protokol keamanan. Namun Kedi yang tidak terima terus amuk-amukan secara membagong buta. Why wouldn't she be okay? She was talking about it now. I've been going back and forth. They sound shit. Hey! Meskipun kesal, Gemma yang tidak ingin trauma Kedi kambuh berjanji akan berusaha memperbaiki Megan. Setibanya di kantor, Gemma pun memanggil Lydia untuk menangani Kedi yang terus berontak. Di saat itu pula, Gemma dan timnya pun memikirkan cara untuk mengatasi keanehan dalam diri Megan. Gemma pun merasa yakin jika insiden-insiden mengerikan yang terjadi ada kaitannya dengan robot ini. Meskipun terdengar tidak manuk akal, Gemma berniat untuk membatalkan acara launching Megan sebelum robot ini benar-benar aman. Di saat itu pula, Kedi terus berontak bagaikan kerasukan setan. Lalu di sisi lain, media dan warga dunia pun sudah tidak sabar untuk melihat kecanggihan Megan yang digadang-gadangkan menjadi robot tercanggih abad ini. Selang beberapa saat, Gemma pun termenung dan mulai memikirkan cara untuk memperbaiki Megan. Bersamaan dengan hal itu, Gemma pun melihat video iklan testimoni tentang Megan, di mana dalam testimoni tersebut, Kedi mengungkapkan jika Megan berhasil menggantikan dunianya yang telah hancur setelah orang tuanya meninggal. Mendengar ucapan tersebut sontak membuat Gemma tidak bisa menahan rasa haru. Akan tetapi ia pun tiba-tiba panik saat mendengar teriakan Kedi. Hey, that's enough. Stop that right. Tanpa diduga, Kedi yang tidak bisa mengontrol emosinya malah memukul Gemma. Tapi Gemma yang penyabar tidak marah sama sekali. Menyadari hal itu, Kedi yang menyesal pun berusaha meminta maaf. Kedi pun memohon agar bisa bertemu lagi dengan Megan. Mendengar hal itu, Gemma pun berjanji mulai saat ini ia akan menjadi orang tua pengganti yang lebih pengertian daripada Megan. Apalagi ia mulai menyadari jika Kedi merupakan harta yang kakaknya titipkan. Selang beberapa saat, Gemma memutuskan mengajak Kedi pulang dan membatalkan peluncuran Megan. Lantas sesaat sebelum pergi, ia pun menelpon Tess. Tapi tanpa diduga, Gemma justru sedang berbicara dengan Megan yang berhasil meretas HP milik Tess. Megan pun berkata jika semua sudah terkendali dan langsung memutus telepon tersebut. Hingga Tess pun heran saat melihat HP-nya yang baru saja menerima panggilan dari Gemma. Selang beberapa saat, Tess dan Cole pun mulai memindai data-data dari Megan. That's my phone number. Di tengah keanehan yang terjadi, Tess menyadari Megan berhasil meretas segalanya, meminta Cole untuk mencabut semua kabel yang terhubung pada Megan. Dirasa Megan dalam kendali, Cole pun segera mencabut semua kabel di tubuh Megan. Setelah berhasil kabur, Megan pun langsung mencari keberadaan Kedi dan Gemma. Di sisi lain, karena acara launching semakin dekat, David yang panik pun berusaha menghubungi Gemma. Tapi di saat itu pula ia pun heran saat melihat Megan yang berdiri mematung di ujung lorong. Setelah melihat Megan berjoget bak artistik kotok, David pun langsung ngabret saat Megan mengambil pemotong kertas. Sontak Kurt pun syok parah saat melihat atasannya Mocha di depan mata. Dan kini Megan pun langsung melanjutkan perburuannya kepada Kurt karena Megan merasa Kurt sama liciknya dengan atasannya. Akhirnya Kurt pun modar dan menyusul David ke alam barzah. Now, when Megan is revealed, blank faces, especially from you. One. Saat malam semakin larut, Gemma yang selesai cebok pun heran saat mendengar suara piano di rumahnya. Tak cuman itu, keheranan pun semakin menjadi-jadi setelah AI rumahnya tak menanggapi perintah. Saat melihat Megan berhasil masuk ke rumahnya, Gemma pun mengungkapkan jika Megan telah menyalahi aturan. Maximize your objective function. Oh, really? Mendengar hal itu, Megan pun mengingatkan pengorbanan waktu dan tenaga yang Gemma lakukan untuk menciptakan dirinya. Dan kali ini, ia pun merasa tidak terima setelah ia dicampakkan bak sampah rumah tangga. Dan menurutnya, semua yang ia lakukan hanya mematuhi protokol agar Kedi tetap aman.
Megan pun merasa jika ia lebih mampu untuk merawat Kedi daripada Gemma. Sesaat kemudian, Gemma pun berencana untuk mematikan Megan dengan kembali mengalihkan perhatian. Do you see this pen? I'm discussing it. Gemma? Saat Kedi terbangun, Megan pun mengancam Gemma untuk menyuruh Kedi kembali tidur. Kalau tidak, Kedi pun akan dihabisi. Lantas Gemma yang tertekan meminta Kedi agar tidak mendekatinya. Everything's fine, Kitty. Just go back to your room. You don't have to worry, okay? Saat sistem Megan koslet, Gemma pun berusaha melepaskan diri. Dari serangan yang Gemma lakukan, alhasil Megan terlihat bak bocil kena razia. Lalu tiba-tiba dengan luka yang ia alami, Gemma yang terpojok pun tak bisa kabur dari Megan. You see this pen? Paralysis. And could even have... Katie! Sontak aksi Megan pun terhenti saat Kedi datang dan melihat kelakuannya. Dilihat dari emosi Kedi, Megan pun yakin jika Kedi tidak membencinya dan membiarkan Kedi mendekat. Tapi tiba-tiba His name is Bruce. oh rupanya Kedi si bocil ahli gimmick berhasil mengelabui pemindaian Megan. Hingga dengan robot Bruce, ia pun berhasil merusak Megan. Akhirnya, dengan menghancurkan prosesor booster Megan, Kedi berhasil menyelamatkan Gemma. Tak lama kemudian, polisi telat pun akhirnya tiba berkat laporan tes dan call. Oh my god, bagaikan Ultron, AI Megan pun seperti berpindah ke smart home milik Gemma. Apakah teror Megan masih berlanjut? Ya nggak tahu, karena film pun sudah berakhir. Bagaimana? Mengerikan sekali bukan? Kematian orang tua Kedi membuat Gemma harus menjadi orang tua pengganti. Hingga di tengah kesedihan, Gemma pun memberikan Kedi sebuah robot canggih bernama Megan. Dan benar saja, robot Megan yang ia buat berhasil membuat Kedi kembali ceria. Alhasil hal tak terduga pun mulai terjadi saat Megan yang terlalu pintar dan setia menghalalkan segala cara untuk bisa terus melindungi Kedi, meskipun melakukan hal-hal yang mengerikan. Hingga pada akhirnya, Kedi dan Gemma pun berhasil menghabisi Megan yang semakin tak terkendali. Namun di akhir cerita, program AI Megan malah berpindah ke perangkat lain. IMDb untuk film ini adalah 6,5 dan menurut saya cocok diberi nilai 7,0. Mungkin segini saja review dan pembahasan film Megan 2022. Jangan lupa like, share, dan subscribe supaya kalian tidak ketinggalan jika ada video menarik lainnya dari saya. Thanks for watching and see you on next video. Bye-bye.